Ya, cukup terdengar. Baik, saya mulai. Ibu Nunung Khoirullah adalah guru matematika yang mengajar di kelas 10 TM1. Beliau bingung melihat ada siswa yang tidak semangat belajar. Sebagai rekan, Budian mencoba membantu Bu Nunung untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Bagaimana proses coaching yang dilakukan Budian sebagai coach dan Bu Nunung sebagai coach? Bagaimana langkah yang ditempuh Bu Nunung dalam menemukan solusi masalahnya? Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam, Budian. Bagaimana Bu Nunung kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Budian kabarnya ini? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Bu Nunung, tumben nih Bu Nunung ngajak ngobrol hari ini. Iya nih Bu, saya ada perlu sama Budian karena ada sesuatu yang akan saya ungkapkan sama Budian. Ada masalah apa nih Bu Nunung sampai nelpon saya untuk ketemu hari ini? Seperti yang kemarin saya ceritakan itu loh Bu, sepertinya saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat ya Bu Nunung. Nah, iya betul itu Budian. Itu yang sangat saya harapkan. Nah, jadi sebenarnya ada masalah apa yang dihadapi oleh Bu Nunung? Begini Bu, akhir-akhir ini pada saat saya mengajar di kelas itu ya, di kelas 10 satu, saya perhatikan ada siswa yang kurang semangat dalam belajar matematika. Saya lihat dia tidak aktif dan juga tidak memperhatikan pelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Bu Nunung? Gini Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami. Nah, jadi apa yang akan menjadi tujuan akhir dari pembicaraan ini? Nah, saya berharap ya Bu ya dari pembicaraan hari ini saya akan mendapatkan pencerahan, saya bisa mendapatkan bagaimana seharusnya saya menghadapi permasalahan saya ini dan semoga di akhir pembicaraan ini ada solusi yang bisa saya terapkan untuk nanti dilakukan dalam pembelajaran saya di kelas. Baik, coba ceritakan apa yang Bu Nunung rasakan saat ini. Saya merasa pada saat saya masuk kegiatan belajar mengajar di kelas, saya lihat peserta didik itu seperti tidak memperhatikan pelajaran saya, tidak bersemangat belajarnya, hanya diam, dan tidak aktif dalam belajar. Nah, dari kondisi seperti itu, otomatis mempengaruhi saya juga, Bu. Nah, hal ini akan membuat saya juga menjadi kurang bersemangat dalam mengajar. Apa yang membuat Bu Nunung menjadi kurang bersemangat? Saya merasa peserta didik tidak bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan dengan baik. Maksudnya, peserta didik Bu Nunung menjadi tidak belajar atau bagaimana? Tidak, Bu, bukan begitu. Siswa itu tetap ada di kelas, tetapi yang saya perhatikan, peserta didik itu hanya diam, tidak bersemangat dan tidak aktif. Oh, baik, saya mengerti. Nah, sekarang bisakah Bu Nunung menjelaskan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu bagaimana? Ya, seperti biasa, Bu, saya melakukan pembelajaran di kelas itu ya diawali dengan berdoa. Kemudian saya mengabsen siswa untuk mengecek kehadirannya. Terus saya melanjutkan observasi. Saya menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan. Nah, kemudian saya juga mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa dalam inti pembelajaran. Kemudian saya menyampaikan materi
dan saya melakukan penugasan. Begitu, Bu. Nah, saya memperhatikan ketika saya menjelaskan dalam proses pembelajaran tersebut, saya melihat mereka ada yang mengerjakan sesuatu itu seperti tidak tertarik. Dan saya merasa hasilnya juga tidak maksimal. Apa ada yang sama dengan saya mungkin ya? Atau seperti apa? Nah, itu yang saya rasakan. Nah, coba mari kita melakukan evaluasi diri dulu ya Bu ya. Sekarang pelan-pelan. Nah, coba Bu Nunung analisis lagi. Menurut Bu Nunung nih, salahnya di mana? Ya, saya merasa dalam menangkap penjelasan yang saya sampaikan dalam pembelajaran saya, peserta didik itu seperti kurang paham. Jadi, apa yang mereka tangkap dalam pembelajaran yang saya lakukan itu jadi kurang maksimal. Begitu, Bu. Oh, begitu. Baiklah. Sekarang saya ingin tahu, nah selama ini apa yang sudah Bu Nunung lakukan untuk membuat peserta didik itu happy dan bersemangat? Ya, saya sudah mengajak bermain di dalam kegiatan pembelajaran saya, sehingga siswa itu merasa belajar itu seperti bermain begitu. Nah, kemudian saya juga melakukan activity dan kegiatan pembelajaran juga saya melakukan diskusi kelompok. Kemudian saya memutarkan video yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang saat itu saya lakukan. Nah, kemudian saya juga sudah berusaha mengajak siswa belajar di luar kelas, yaitu misalnya di taman, agar siswa merasakan pembelajaran dengan suasana baru. Saya mengharapkan dari suasana baru tersebut siswa akan merasakan pembelajaran yang berbeda seperti yang biasa di kelas gitu. Seperti itu, Bu. Nah, apakah ini berlangsung setiap Bu Nunung mengajar? Nah, tidak juga, Bu. Saya kadang melakukan pembelajaran itu bisa melakukan kerja kelompok. Siswa yang sudah menguasai materi nih di dalam kelompok itu, mereka itu yang sudah paham atas materi, dia memberikan suatu penjelasan ke temannya yang kurang, atau dia dijadikan sebagai tutor sebaya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, berarti pembelajaran Bu Nunung sudah baik ya. Namun, ada perbedaan pembelajaran yang dilakukan Bu Nunung sehingga mempengaruhi semangat dari siswa. Betul, Bu Dian. Jadi, proses pembelajaran yang saya lakukan itu apabila kurang menarik, pasti siswa tidak akan semangat dalam belajarnya. Jadi saya itu kalau belajarnya hanya diskusi saja, siswa itu seperti diam, tidak aktif, seperti itu. Nah, Bu Nunung sekarang sudah tahu kan ya yang menyebabkan turunnya semangat siswa dalam belajar? Atau masih ada kendala lain yang Bu Nunung alami? Sepertinya tidak, Bu. Saya hanya ingin para siswa, para peserta didik itu bersemangat dalam belajar dan happy kembali dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Dari penjelasan Bu Nunung, apa kira-kira rencana ke depan yang ingin Bu Nunung perbaiki? Ya, saya ingin memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran itu aktif dan menyenangkan, yaitu misalkan melakukan pembelajaran dengan interaktif, menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa itu tidak pasif, tidak diam. Bahkan yang tadinya anak itu kurang bersemangat, dia akan aktif dalam melakukan pembelajaran dan dia akan merasakan senang dalam pembelajaran yang sedang dilakukan. Mungkin seperti itu, Bu. Apakah ada hal lain yang Bu Nunung ingin terapkan? Saya akan berusaha menyiapkan media pembelajaran yang interaktif, menarik, sehingga siswa akan merasa senang. Dan otomatis kalau siswa akan senang dalam pelajaran matematik, dia akan merasakan aktif dalam apa yang sudah kita lakukan di kelas.
Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Nunung dalam hal ini? Ya, saya akan meminta rekan kerja saya, kebetulan dia sama-sama guru matematika ya, kita satu mapel dengan guru tersebut. Nah, yaitu minta bantuan Bu Elsa. Sehingga dari hasil kita akan sharing dengan Bu Elsa, saya akan melakukan praktik baik. Kita akan belajar bersama terkait banyak hal, terutama di dalam masalah manajemen kelas. Sehingga saya bisa mengenai yang terjadi di kelas, agar pembelajaran saya di kelas bisa menyenangkan dan bisa membuat peserta didik kita menjadi semangat. Dari hasil diskusi kita, komitmen apa yang akan Bu Nunung terapkan agar siswa bersemangat dalam belajar? Ya, pertama, niat, ya, niat dan keyakinan diri. Itu yang akan saya lakukan. Saya memiliki keyakinan untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Kemudian, saya juga akan memperbaiki cara mengajar saya di kelas. Dan juga saya akan melakukan pelatihan secara sendiri atau secara mandiri, ya Bu, baik offline maupun online. Sehingga saya akan menambah pengetahuan dan wawasan saya dalam pengelolaan pembelajaran. Serta saya akan menampilkan pembelajaran matematika yang berbasis IT. Karena kita tahu nih ya Bu, zaman sekarang kan sudah lagi marak-maraknya IT ya atau gadget. Kita sebagai guru bagaimana memfasilitasi pembelajaran tersebut agar siswa bisa menarik belajar dengan menggunakan IT. Guru berarti untuk melakukan fasilitasi pembelajaran berbasis IT itu, maka siswa akan semakin belajar mereka sedang bermain. Karena siswa harus dituntun ya Bu ya, sesuai dengan filosofi bahasa wawancara, di mana pembelajaran itu sesuai dengan keberhasilan dan progres belajar. Sehingga kita berusaha menampilkan pembelajaran yang disesuaikan dengan zaman sekarang, yaitu yang berbasis IT dengan menggunakan HP atau gadget tersebut. Wah, keren nih Bu. Semangat ya Bu Nunung. Saya yakin Bu Nunung pasti bisa. Semangat juga dan yang saya itu Budian atas waktunya. Dengan Budian saya merasa lega nih Bu, saya minta permasalahan saya sudah selesai. Budian saya ucapkan terima kasih, saya pamit dulu ya Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.